Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa kita mulai tausiah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan tausiah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Judul kita apa? Judul kita maghrib ini adalah mewakafkan harta waris. Jadi judulnya adalah mewakafkan harta waris. Jadi ada di antara ahli waris yang punya keinginan harta waris itu diwakafkan. Nah, ini akan kita bahas. Apa maksudnya tuh Ustadz? Nah, mungkin ada beberapa ahli waris yang memang secara ekonomi dia ekonomi kuat. Penghasilannya bagus. Pendapatannya bagus. Pokoknya background ekonominya sudah bagus lah, adik-beradik. Tiba-tiba ayah kandungnya meninggal dunia, meninggalkan sebidang tanah. Katakanlah tanah yang ditinggalkannya itu berbentuk tanah umpamanya perkebunan sawit. Nah, banyak dia cuman 1 hektar lah. Cuman karena posisi tanah ini sudah dilewati oleh jalan besar, maka sebidang tanah tadi harganya sudah 500 juta rupiah. Berapa Bu jumlahnya? 500 juta rupiah. Dan orang ini adik-beradik ada 5 orang, laki-laki semuanya. Laki-laki. Nah, seperti apa cara penghitungannya? Cara penghitungannya adalah tanah yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya tadi sebentuk satu lahan sawit yang 1 hektar tadi, ternyata begitu dirupiahkan harganya itu 500 juta rupiah. Nah, kalau dibagi adik-beradik kandung, otomatis 500 juta, karena kita mengambil contoh laki-laki semuanya, tentu dibagi 5 saja, selesai. Jadi 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Yang akan kita bahas adalah, bolehkah ahli waris tadi mewakafkan seluruh tanah 1 hektar tadi? Untuk apa? Ternyata di sepanjang jalan itu belum ada masjid. Mereka berencana 1 hektar itu diwakafkan dengan akad ikrar wakafnya, diperuntukkan untuk masjid dan segala fasilitas pendukungnya. Mungkin nanti ada MDA, ada rumah gharim, nah, ya macam-macam lah. Ada sekolah di situ Pak. Ada panti asuhan. Pertanyaan kita adalah, bolehkah kelima-lima ahli waris adik-beradik ini mewakafkan tanah warisan tadi? Nah, untuk itu, ini tentu niat baik. Mewakafkan itu niat baiklah. Sesuatu yang sangat luar biasa mewakafkan. Apa itu wakaf? Wakaf, mewakafkan harta. Wakaf, waw, qaf, fa. Wakaf maknanya berhenti.
atau berdiri tegak. Itu namanya wakaf. Kalau kita baca Al-Quran, ada nak istilah wakaf dalam membaca Al-Quran? Ada. Apa itu wakaf dalam membaca Al-Quran, Pak? Tempat-tempat berhenti membaca Al-Quran. Jadi, di mana tempat berhentinya, di mana tempat mulainya. Itu wakaf dalam Al-Quran. Nah, di harta ini ada juga maknanya wakaf, makna juga berhenti. Apa makna berhentinya? Memberhentikan kepemilikan pribadi atas satu harta dan menjadi milik Allah yang dikelola oleh nazir yang selama-lamanya tidak boleh lagi diambil. Itu namanya wakaf. Nah, itu namanya wakaf. Maka begitu seseorang sudah mewakafkan harta benda, maka sejak ia wakafkan tidak boleh lagi ia ambil sama sekali. Tidak bisa lagi, Pak. Nah, apa syaratnya? Bolehkah 5 orang adik-beradik ini 1 hektar tanah tadi ia wakafkan? Jawabannya tentu boleh. Malahan itu wakaf itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah, berinfak, ya. Kenapa? Karena kalau bersedekah, kalau berinfak, pokok sedekah itu habis. Bapak bersedekah 1 juta ke fakir miskin, pokok 1 juta itu habis. Tapi kalau Bapak berwakaf, pokok dari wakaf itu akan ada, tidak boleh habis sampai hari kiamat. Apa beda berzakat, bersedekah dengan berwakaf, Ustaz? Kalau sedekah, kalau berinfak, itu penerimanya adalah amil zakat. Amil namanya orang yang mengelolanya. Begitu amil menerima infak sedekah kita, itu bendanya langsung habis didistribusikan kepada fakir miskin. Tapi kalau berwakaf, siapa penerima wakaf? Namanya nazir, pengelola wakaf. Dan benda wakaf tadi tidak boleh habis, dia mesti ada selama-lamanya. Nah, lanjut. Nah, terkait dengan waris. Ustadz, ya, tadi kan ceritanya kan, bolehkah yang 500 juta tadi, nilai 1 hektar tanah, diwakafkan oleh yang 55 ini? Syaratnya boleh. Ya, boleh dengan syarat apa? Ke-55 adik-beradik ini menyetujui. Menyetujui. Ustadz, kami ada masalah, Ustadz. Apa tuh? Kami ingin mewakafkan 1 hektar tanah. Kalau dirupiahkan 500 juta, masing-masing kami 100. Ada surang dak om Ustaz. Nah, ada 1 orang yang tidak mau. Siapa yang tak mau tuh? Adik kami yang paling kecil tak mau. Saya tak mau mewakafkannya. Kenapa tak mau? Dulu Ustadz, awal-awalnya mau adik kami ini Ustadz. Mau dia Ustadz. Tapi setelah berunding dengan istrinya, berubah aja dia balik. Oh, kalau awak pergi ke Bukit Tinggi, tu kan bosu dua bendi. Ambo dulu awal-awal waktu SD ke Bukit Tinggi, saya sangka yang bendi itu kudanya. Rupanya bendi itu gerobaknya, Pak. Ya kan? Jadi kuda tuh merik bendi. Rupanya adik kami kok, Pak, bendi merik kuda, Pak. Itulah payah tuh. Ada orang dalam rumah tangga bendi merik kuda. Coba angkat tangan, ada orang sih kok. Nah. Berubah Ustaz, adik kami itu mau, istri tidak mau. Ya itu hak dialah.
Ya kan, hak dia. Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Sementara kami ingin utuh tanah ini 1 hektar kami wakafkan. Nah, caranya supaya tanah itu utuh, maka keluarkan jatah yang 100 juta dengan cara berempat orang nih gotong royong sama-sama keluarkan duit adik tadi. Si abang 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta, sehingga tanah 1 hektar itu menjadi utuh. Karena kalau dipoca suweknya kan pemecahan surat kan susah tuh. Atau kalau ada satu dari berempat nih ekonominya kuat, ya udahlah, biar bagian adik kandung saya pribadi yang mengeluarkan. Ini kan wakaf. Saya ingin lebih banyak wakaf saya, lebih baik. Ah, mantap. Mantap. Itu caranya. Tetapi kita tidak boleh mempengaruhi adik kandung tadi dan dipaksa. Dalam bahasa kampung, wah engkau tamak betul mah, wakafkan sajalah. Itu tidak boleh dipaksa. Paham Bapak Ibu? Nah, lagi sebelum kita buka tanya jawab tentang mewakafkan harta waris. Apabila di antara 5 orang adik-beradik kandung ini ingin mewakafkan 1 hektar tanah yang nilainya tadi kita katakan 500 juta, di antara yang ber-5 orang tadi ada 1 orang yang gila. Atau dalam bahasa pasnya di keluarga itu kan ada umpamanya adik-beradik itu anak yang berkebutuhan khusus di antara 5 orang adik-beradik nih. Umurlah 30 Pak, tetapi kemampuannya umur anak kelas umur 1 tahun. Anak apa namanya tuh? Anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas. Nah, apa namalah tuh? Ya kan? Boleh enggak yang bagian dia diwakafkan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu hak pribadi personal orang, baru boleh diwakafkan kalau dia menyetujui. Sementara saudara kandung kita yang gila tadi, atau dalam garis miring dia berkebutuhan khusus, atau dalam garis miring dia masih kecil, belum balik yang tidak bisa dimintai pendapatnya, maka bagian dia jangan diikutkan untuk diwakafkan, bagian dia mesti dipisahkan. Gitu caranya. Nah, jadi itu cara mewakafkan. Jadi, bolehkah harta waris itu diwakafkan? Jawabannya boleh kalau ahli waris yang mendapat bagian tadi masing-masing mereka mengikhlaskan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama yang kita bahas. Yang kedua, ini juga jadi problem. Di sebahagian masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, ada istilah pusaka tinggi, ada istilah pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta milik adat secara turun-temurun yang tidak lagi diketahui siapa pemiliknya. Dan itu adalah milik persukuan A atau persukuan B. Posisi pusaka tinggi hanya posisinya usahanya memanfaatkan, mengambil manfaat, tidak hak memiliki. Kemudian kalau ada pusaka tinggi, tentu ada pusaka rendah. Pusaka rendah apa? Pusaka rendah adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan atas dasar pencarian sendiri, atas dasar usaha sendiri, yang diketahui memang dia pemiliknya. Kalau harta pusaka tinggi tidak diketahui siapa pemiliknya secara turun-temurun. Nah, pertanyaannya, bolehkah harta pusaka tinggi dijadikan harta pusaka rendah? Jawabannya tidak boleh dan jangan dicoba-coba, karena itu bukan milik kita. Jadi kalau ada orang posisinya sebagai kepala suku, memegang tanah hak wilayah,
yang manfaatnya hanyalah hak manfaat, terus diambilnya menjadi pemilikan pribadi. Itu jangan dicoba-coba. Yang kedua, ada pula orang sebaliknya, Pak. Ini muncul nih. Bolehkah pusaka rendah dijadikan menjadi pusaka tinggi? Contoh umpamanya, ada tanah di kampung, ada rumah, ada sebidang tanah. Itu adalah bidang tanah dan rumah yang dimiliki oleh ayah kandungnya. Jelas kepemilikannya adalah ayah kandungnya. Oleh orang yang 5 adik-beradik kandung tadi, mereka tidak mau membaginya. Tapi mereka ingin menjadikan harta pusaka rendah tadi akan dijadikan menjadi pusaka tinggi. Maksudnya apa? Mereka ingin harta itu jangan dibagi, jangan dijual, biarlah di situ untuk dimanfaatkan oleh anak kemenakan cucu seterusnya sampai ke bawah. Ada orang ingin seperti itu. Ustadz, hebat betul orang tuh ingin seperti itu. Iya, kebetulan ekonominya kuat. Dia tidak butuh harta itu. Dia kalau pulang kampung, ingin harta itu tetap ada. Rumah itu tetap ada. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Ustadz? 1. Harta pusaka rendah itu diketahui siapa pemiliknya. Yang kedua, andaikan di tingkat anak kandung yang ber5 tadi mereka sepakat untuk menjadikan pusaka tinggi, jangan dibagi-bagi dan segala macam. Begitu nanti mereka wafat, berarti tinggal di tingkat cucu dan anak-anak. Apakah di tingkat anak, cucu dan kemenakan mereka akan memiliki kesepakatan yang sama? Kalau nanti di tingkat ayah, background ekonominya masing-masing kuat, mereka tak butuh. Nanti di tingkat anak-anak, usaha mulai kolap, datang corona, mereka butuh. Maka harta seperti ini mesti dibagi secara waris. Maka ada batasannya, Pak. Kalau sebuah harta terhitung harta waris, maka dia bagi secara waris. Kalau ada harta tidak masuk dalam harta waris, maka tidak perlu dibagi secara waris, bagi menurut non waris. Seperti harta pusaka tinggi, karena dia tidak masuk harta waris, ya jangan dibagi secara waris. Terus seperti apa cara baginya, Ustadz? Dipulangkan cara pembagiannya ke sistem adat yang berlaku di suatu daerah. Wallahu a'lam bishawab. Itu pengantar dari kami sekitar 20 menit. Sisanya kita buka tanya jawab seperti biasa untuk lebih mendekatkan kepada paham kajian kita tentang hukum keluarga Islam dan untuk lebih menghidupkan suasana majelis taklim kita ini. Dipersilakan Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan baik terkait yang kita bahas ataupun ada tambahan pertanyaan yang di luar dari pembahasan malam hari kita ini. Dipersilakan dengan segala hormat. Ya, silakan Pak, pertanyaan pertama. Ada mic Pak? Ini dia. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang tertarik saya tadi itu masalah Pusaka tinggi. Pusaka tinggi. Nah, ini sering terjadi. Memang dikuasai kelompok keluarga yang miskin pada waktu itu. Terus lama-lama muncul lagi keluarga miskin setelah itu. Nah, ini mengambil kembali tanah yang dikuasai sama keluarga yang sebelumnya menguasai harta tinggi. Satu pertanyaan kita. Yang kedua, untuk tanah atau wakaf tadi itu, setelah diwakafkan oleh seseorang yang sudah meninggal dengan anak-anaknya, tapi setelah melihat kepengurusan dari Nazir, ya, yang
wakaf tidak benar atau tidak akan tidak yang hal yang negatif, umpamanya masalah surat menyuratnya yang tersamakan dengan rumah pribadi. Nah, apakah ini dari keluarga masih ada hak untuk memperbaikinya? Itu saja dulu Ustaz. Terima kasih. Ya. Tentang harta pusaka tinggi itu tidak terjadi di semua adat atau wilayah suku. Hanya terjadi pada suku tertentu saja. Dalam hal ini Sumatera Barat itu memahami istilah ada pusaka tinggi. Nah, pusaka tinggi ini dalam sistem adat itu pemiliknya adalah satu suku. Nah, biasanya suku ini itu dikepalai oleh seorang kepala suku. Kepala sukulah yang kemudian mendistribusikan, kalau kita rujuk ke sistem adat setempat, yang mendistribusikan tanah pusaka tinggi tadi. Biasanya itu diserahkan kepada kaum perempuan untuk mengelolanya. Jadi nenek mama menengok, ini ada keluarga yang ekonomi lemah, diberikanlah kepada perempuan tadi untuk mengelolanya. Saya tak bisa memberikan ke anak kandung saya. Kan itu anak kandung kepala suku. Tidak, anak kandung saya tak sesuku dengan saya. Paham Pak? Anak kandung saya ini sesuku dengan amaknya. Kalau saya sesuku dengan kemenakan saya yang perempuan. Ah, gitu dia. Maka saya menyerahkannya ke kemenakan perempuan. Nanti kalau kemenakan perempuan yang sesuku ini nanti sudah kokoh ekonominya, diambil, diberikan pula ke yang lain. Prinsipnya, kalau kita selami betul ya sistem yang berlaku, ya kalau kita selami betul, maka kaum perempuan suku Minang itu ekonominya terjamin karena ada tanah yang akan mereka kuasai. Jadi perpindahan-perpindahan tadi itu diatur oleh nenek mama secara adil. Ilmu waris, ruang lingkupnya tidak membahas hal ini. Itu di luar itu tuh. Karena ilmu waris hanya membahas harta yang didapat secara pribadi. Itu saja pembahasannya, Pak. Kalau itu diberikan kebijakannya kepada kepala suku, di mana seorang nenek mama ini ibarat pohon kayu yang besar yang rindang, dedaunnya tempat berlindung, pokoknya tempat bersandal, uratnya tempat duduk. Begitulah nenek mama yang adil bijaksana tadi. Itu berpulang ke sistem adat setempat. Masih berlakukah aturannya? Masih disiplinkah perpindahannya? Kadang-kadang karena sudah terlalu lama, tidak ada yang mengawasi, nenek mama sudah meninggal, orang sudah lupa, akhirnya menjadi milik pribadi. Tapi hati-hati loh Pak, ingat itu, jadi betul nanti tidak akan ada orang adat yang akan meminta tanah. Tidak akan datang Satpol PP, tidak akan datang RT RW, tapi ingat, Allah akan tahu bahwa itu bukan milikmu, kan begitu. Hati kita ini seiring dengan bertambahnya umur, biasanya kehadiran Allah di hati kita lebih kuat daripada hukum-hukum undang-undang yang berlaku di masyarakat ini. Ya. Itu satu. Yang kedua, tentang wakaf. Ustadz, sejauh mana kita bisa mengontrol harta wakaf yang sudah kita berikan? Kita wakif. Kita wakif ini. Ya, wakif. Sejauh mana kita wakif bisa mengontrol nazir? Nazir itu apa Pak? Pengelola harta wakaf. Jawabannya adalah, yang jelas harta yang sudah Bapak wakafkan, apa buktinya Bapak sudah mewakafkan harta? Bapak sudah membuat kepemilikannya berpindah. Di mana diurus Ustadz? Ke KUA setempat. Karena KUA setempat itu bernama PPAIW, penjabat pembuat akta ikrar wakaf. Maka sertifikat kepemilikan Bapak tadi menjadi kepemilikan sertifikat wakaf. Begitu sekali Bapak ikrar wakafkan,
maka selama-lamanya Bapak tidak bisa ambil lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Andaikan nazir atau yayasan, atau bisa orang per orang, minimal 5 orang. Apabila 5 orang lagi tidak amanah, maka kita boleh mengadukan kembali ke KUA atau mengadukan kembali ke Badan Amil Wakaf supaya orang ini diganti. Itu saja. Tapi mengambilnya tidak boleh lagi. Itu saja Pak, mengganti orangnya supaya sesuai dengan akta ikrar wakaf. Contoh, saya mewakafkan tanah untuk masjid dan segala fasilitas pendukungnya. Diterima oleh nazir. Nazir itu kebetulan RT 1, pengurus masjid 1, tokoh masyarakat 1, ber-5 orang. Ternyata setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, di atas tanah itu dibangun kantor ormas. Contoh. Ya kebetulan aktivis loh nazir tadi. Dibuatlah ormas datanya kantor, entah kantor organisasi yang warna merah, entah warna kuning, entah warna hijau. Kita yang pewakif boleh melaporkan bahwa terjadi penyelewengan terhadap akta ikrar wakaf. Itu saja. Kan ada kontrolnya. Ya Pak ya. Nah, surat tidak mungkin hilang. Karena surat tadi itu ada di kantor KUA dan ada di pertanahan. Maka kalau bapak-bapak mewakafkan tanah jangan nanggung Pak. Begitu bapak mewakafkan tanah, bapak keluarkan sekali biaya untuk ngurus surat wakafnya. Nah, itu caranya Pak. Jadi dikunci sekali. Kemarin ada jemaah bertanya, Ustadz, yo, ambo punya sawit Ustadz. Ambo ingin kalau besok mati 20% dari hasil sawit tadi. Apa 20% Pak? 10% untuk ambo, suami, 10% untuk istri. Itu nanti diwakafkan hasilnya setiap bulan, setiap kali panen. Berarti kalau panen itu 2 kali, sekali panen itu 10 juta, berarti 20%-nya 2 jutanya langsung dia wakafkan. Berarti kalau sebulan itu 2 kali panen 20 juta, berarti 2%-nya itu sekitar 4 juta. 20%-nya 4 juta. Kata saya, bagus. Cuman ada kelemahan di niat baik Bapak tadi. Apa kelemahannya? Kalau nanti pokok dari sawit itu dijual anak. Lahan itu dijual. Hilang 20%-nya. Tapi berarti bagus seperti apa Ustaz? Langsung sawit itu dipotong 20% dengan tanah-tanah sekaligus diwakafkan. Wah. Lebih terjamin. Cepat Pak kata saya. Kalau menengok wajah Bapak ini tidak lama umur Bapak lagi kata saya. Siap Ustaz, siap katanya tadi. Ini kan harus kita dorong cepat kan. Ustadz kemana kita wakafkan? Jangan payah-payah. Ambil 5 orang pengurus masjid, jadikan mereka nazir, mereka yang mengelola, dapat hasil dari sawit langsung untuk kelola masjid. Jangan payah-payah. Yang 5 orang ini kan tidak mungkin berbohong ini, tidak mungkin akan mengecoh karena orangnya amanah. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu jawabannya Pak. Silakan yang lain Pak, sebelah kiri. Nah, ini ada satu, silakan Pak Ji. Ya, silakan pakai mic Pak, jadi bisa dengar. Ibu, ya silakan. Tanahnya itu diwakafkan untuk sekolah. Ya. Ternyata dalam perjalanan waktu sekian puluh tahun, sekolah itu ada di Bogor. Ya. Nah, jadi yang pemilik tanah awal ini, dia tahu kejadian itu. Ketika sekolah itu dan tidak lagi pengurus sekolah, dia beranggapan tanah awal itu dia karena masuk sekolah. Jadi dia beranggapan ketika sekolahnya dibongkar, Kalau ada orang yang katakan sudah kelola pemerintah atau pemerintah
Iya, iya. Atau mungkin yang lebih pas itu dulu diwakafkan untuk masjid umpamanya atau sekolah. Karena perkembangan tata kota ternyata posisinya sudah dikelilingi oleh pasar. Tidak cocok lagi untuk masjid. Cocoknya untuk hotel secara tata kota. Nah, boleh tidak berubah fungsinya? Ada dua pendapat. Satu mengatakan selagi tanah wakaf dia tetap di situ, jangan berubah-ubah. Atau bisa kedua nilainya. Apa maksud nilainya? Bisa saja dibeli oleh seseorang tanah wakaf tadi, kemudian dipindahkan ke tempat lain, juga berbentuk tanah dan sesuai dengan fungsi wakaf awal. Nah, kalau di situ cuman 25 kali 25, tapi kalau digeser agak ke pinggir kota, dapat 1 hektar berikut dengan fasilitas pendukungnya. Wah, cantik itu. Nah, kalau saya setuju dengan pendapat kedua. Yang penting nilainya jangan sampai berubah. Benda jangan sampai hilang. Wakaf. Fungsinya mesti harus ada. Kalau pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Dan hati-hati Pak, merubah objek wakaf dari masjid yang di tengah kota tadi dan untuk berubah ke pinggir jalan itu kepengurusannya sampai ke Menteri Agama. Karena begitu sudah diwakafkan, itu sudah jadi milik Allah dan terdata tanah sertifikat wakafnya nggak bisa berubah kecuali dengan prosedur yang panjang. Apa gunanya Ustadz kok begitu pelik? Untuk menjamin supaya tanah wakaf ini jangan hilang. Mana tahu besok 100 tahun yang akan datang, subuh kita kan udah mati nih. Nah, ada yang tahu lagi sejarahnya kan? Tiba-tiba ada orang mengambilnya begitu saja. Ngambil keuntungan. Oh, enggak bisa. Nah, hebat dia. Yang banyak kasus tuh ada Pak. Ayah kandungnya mewakafkan tanah. Luasnya 50 kali 50. Diserahkan ke pengurus masjid. Oleh pengurus masjid dibangun situ masjid. Ya, masjid ini agak jauh, agak ada 1 kilo. Dibuat masjid baru tepi jalan. Bangun masjid jadi cantik seperti ini. Lupanya ada satu hal yang kita lupa. Tidak keluarkan tanah 50 kali 50 dari surat induk. Tidak dipecahkan. Ayahnya lah mati, amaknya lah mati, tinggallah di tingkat anak. Dan tanah tuh 1 meter 3 juta karena di tepi jalan strategis. 3 juta Pak. 50 kali 50 apa sih? Kali 3 juta. Saya M duit, kayak saya M. Bongkar masjid tadi. Menjadi saksi orang sekampung kalau ayahmu sudah mewakafkan. Tidak laku Pak, tidak laku. Kalau anaknya anak soleh, tahu tentang harta, 50 kali 50 Pak, oh Pak pengurus masjid, 50 kali 50 ini sedikit Pak, kami tambah lagi 50 kali 50 untuk MDA. Itu anak yang soleh. Karena dia ingat ini harta bapaknya, bukan harta dia. Sepakat pula mewakafkan menambah. Ini anak yang soleh-soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti ini. Amin. Tapi tiba anak yang lewat Pak, dibongkar masjid tadi. Apa dasarnya dibongkar? Diadu ke pengadilan. Memang tidak ada ikrar wakaf. Ini pandai-pandai kalian saja dulu merayu-rayu ayah saya katanya. Kalah kita Pak. Jadi kalau ada orang mengikrarkan mewakafkan tanah, kejar cepat surat-suratnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin anak kita soleh-soleha, cucu kita soleh-soleha, cicit kita.
Ikat cepat, suratnya diselesaikan. Cukup Pak ya? Yang lain silakan kalau ada. Nah, ya. Ibu ada yang di belakang? Pertanyaan? Ada. Biasanya jemaah ini tidak ada pertanyaan. Tapi Ustadz nanti mau masuk ke mobil, baru mendekati Ustadz. Bos bono malu tadi Ustadz. Nah, itu masalah. Malu. Tapi tak apa-apalah. Tentu ada orang yang mampu mengungkapkan, ada yang tidak mampu. Kita lanjut lagi. Nah, ini soal wakaf tadi, soal harta waris. Jadi, kita mulai lagi. Kalau ketika bapak masih sehat, bapak saya masih sehat, kita punya aset. Boleh enggak Ustadz ketika masih hidup, seperti sekarang ini, kami wakafkan harta kami ini, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Boleh enggak seluruhnya kami wakafkan Ustadz? Langsung 1%. Tidak boleh. Ada pula orang karena ketaatannya, karena dekat dengan agama, merasa akan mati supaya pahala, langsung saja membabi buta 100% diwakafkan. Tidak boleh. Karena terkait dengan jumlah wakaf ini, maka Bapak Ibu hanya bisa maksimal 1/3 dari seluruh harta yang kita punya. Kalau harta Bapak 1 M, itu hanya bisa maksimal 33 juta. Kalaupun mewakafkan tanah untuk masjid, ada nak nilainya 300. Ada Ustadz maksimal cukup itu saja. Karena sisanya harus menjadi harta waris. Itu penting pula dipahami itu. Ya, jangan pula ada orang mewakafkan tanah, karena wakaf itu adalah satu sedekah jariyah yang tidak pernah putus-putus sampai hari kiamat, akan tetap ada walaupun kita sudah wafat. Itu wakaf. Itu wakaf itu. Artinya wakaf ini sekali kita akan keluarkan, maka selamanya dia tidak akan pernah hilang walaupun kita yang sudah wafat. Contohnya siapa? Contohnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Dia itu mewakafkan tanah dan kebun-kebunnya itu yang sampai sekarang walaupun sudah wafat 1400 tahun lamanya, lebih kurang sudah 1,4 abad, ya. Bukan 1, sudah 14 hampir 15 abad, ya. Tapi rekening banknya Utsman bin Affan itu masih ada di rekening Arab Saudi. 1 tahun itu omset dari hasil wakaf Utsman bin Affan itu lebih dari 250 miliar setahun. Hasilnya, Pak. Dulu ada sahabat Nabi namanya Tolha bin Ubaidillah. Tolha ini disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, orang pertama yang memeluk agama Islam, kemudian dijamin oleh Allah masuk surga. Tolha bin Ubaidillah ini disebut oleh Rasul sebagai orang yang syahid tapi masih hidup. Biasanya orang kalau syahid udah mati, Pak. Khusus Ubaidillah ini, Tolha bin Ubaidillah, disebut oleh Rasul orang syahid yang masih berjalan. Wah, apa ceritanya? Ceritanya itu di perang Uhud. Kita kalau pergi umroh, kita berziarah ke Bukit Uhud. Di Bukit Uhud itu terjadi perang yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy Mekah. Ubaidillah ini dekat Rasulullah, Tolha ini. Begitu dia menengok Rasul ada pipinya berdarah, Tolha ini panik, langsung diletakkannya Rasul di belakang punggungnya. Biasanya orang kalau ada tameng besi untuk menghindari dari peluru, dari tombak, dari panah besi, Tolha ini menjadikan badannya sebagai tameng. Jadi panah, tombak, segala macam, pisau,
pedang itu ke tubuh dia dulu untuk menghindar Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, sampai 75 luka tusukan di tubuhnya Tolha. Tapi tidak mati, Pak. Oleh Rasulullah begitu perang selesai, dimintanya Abu Bakar cepat selamatkan Tolha bin Ubaidillah, selamat dia. Maka Rasul sebut dialah syahid yang masih berjalan. Tolha ini punya kekayaan 700 dinar, setara dengan 13 miliar rupiah waktu akan wafat. Tolha ini gelisah. Apa yang digelisahkannya? Curhat ke istrinya, gelisah bang. Apa gelisah bang? Banyak betul duit abang nih 13 miliar. Bang, supaya abang tidak gelisah, kata istrinya, wakafkan semuanya. Wah, itu istri Tolha, bukan istri bapak. Iku elok baju jole le. Kalau istri awak, apa yang bang peluk bang? Ini untuk masjid beli semen 5.000. Potong 250 aja lah. Karena bendi mayit kuda, langsung potong 2. Sini 250. Tapi ibu-ibu di sini ndak bagus. Ibu-ibu sini bagus lah, ya kan? Bagus. Nah, itu cerita Tolha bin Ubaidillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kembali kita ke pokok kaji. Artinya, dalam sistem harta dalam keluarga, bolehkah kita mewakafkannya? Jawabannya boleh, tetapi tidak menghilangkan hak ahli waris apabila ia tidak mau mewakafkannya. Dan apabila ada keluarga yang tidak mau mewakafkan, jangan dicaci, jangan dihina, jangan dibuli, karena itu haknya. Itu saja kajian kita malam hari ini. Pendek. Yakni mewakafkan harta waris. Ibu ada pertanyaan? Karena sudah azan, kita tutuplah kajian kita ini. Dan besok mungkin di Februari masih ada 1 kali ya Ustaz Kawi ya. Karena Maret 2023 kita sudah Ramadan. Sudah kita Ramadan. Tentu tak ada lagi maghrib. Datang juga saya lagi berbuka. Orang maghrib tuh. Nah besok ada 1 kali lagi. Saya menghitung sejak saya tampil di sini, saya hanya izin 1 apa 2 kali. Berarti dalam 1 tahun itu ada 11 kali saya izin sekali. Kita 10 pertemuan. Kalau 10 pertemuan itu kayaknya sudah bisa ujian akhir semester kita nih. Nah, jadi besok Februari kita ujian nih. Siap Bu? Antalah Ustaz. Datang aja kami syukur nih Ustaz. Nah, Ustaz uji-uji pula lagi ya. Nah demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.